Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, dan anugerah nikmat ihsan, juga waktu yang luang sehingga kita bisa melanjutkan kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi washabbihi wa wala amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjut. Kalau sedang seperti setiap malam kita mengkaji kitab Qatrul Qais, ini adalah kitab yang mengkaji tentang pembahasan tentang ilmu tauhid, dikarang oleh Mbah Nawawi Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian adapun kitab matanya dikarang oleh Syekh As-Samarqandi, seorang ulama besar dari Samarkand. Sekarang masuk ke Uzbekistan. Kita sudah sampai pada halaman ke-7. Kemarin kita sudah membahas apa makna iman, apa makna iman kepada Allah, apa makna iman kepada malaikat, bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab suci, dan sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara kita beriman kepada Nabi. Kemarin sudah sempat disinggung itu ya. Sekarang kita akan membahas tentang jumlah-jumlah Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun. Idza qila laka wa kam minal anbiya'i fal jawabu mi'atu alfin wa arba'atun wa isruna alfin. Mas'alatun. Idza qila nalekana den takokake laka maring sira wa kam lan iku pira minal anbiya'i, jumlah pira-pira nabi. Jadi ada pertanyaan, berapa jumlah nabi, ya. Fal jawabu mongko dijawabe iku mi'atu alfin, 100.000, wa arba'atun lan papat, wa isruna 20, wa isruna alfin lan 20.000. Totalnya nabi menurut riwayat jumlahnya ada 120.000 orang, ya. Jadi nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu, mendapatkan risalah, ya, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahyu tersebut itu bisa jadi untuk dirinya sendiri, bisa jadi juga diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, jumlah nabi itu ada banyak, hanya Allah yang tahu pasti berapa jumlahnya. Tetapi dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa jumlah nabi adalah 124.000 orang. Ini menurut satu riwayat, ya. Kemudian menurut riwayat yang lain, faqala mi'atu alfin wa arba'atun wa isruna alfan. Kemudian menurut riwayat lain, fi riwayatin mi'ata alfin wa arba'atun wa isruna. Riwayat yang lain mencantumkan ada 224.000. Ada yang menyatakan 124.000, ada yang menyatakan 224.000. Begini, jumlah nabi ini memang debatable, ya. Ada yang menyatakan angka sekian dan angka yang berapa gitu kan. Tapi prinsipnya begini, prinsipnya adalah bahwa jumlah nabi itu ya yang tahu hanya Allah saja, dan informasi yang ini berdasarkan pada hadis ahad, ya, sehingga jumlah jumlah angka ini masih diperdebatan, karena ada dua hadis yang menyatakan 124.000, itu menyatakan 224.000. Mana yang benar? Nah, kita tidak boleh memastikan mana yang benar di antara dua hadis ini, karena kalau kita menyatakan yang benar adalah 124.000, berarti nanti kita mengabaikan atau mengeksklusi jumlah nabi yang lain jika memang faktanya jumlahnya lebih dari 124.000. Gitu ya. Kalau kita menyatakan 224.000 misalkan, pun juga sama halnya. Kalau misalkan ternyata jumlah nabi itu lebih dari 224.000, maka berarti kita juga mengeksklusi selebihnya. Ini yang perlu untuk diantisipasi. Yang penting prinsipnya adalah kita meyakini bahwa Allah memiliki nabi yang diperintahkan mendapatkan wahyu, ya. Tapi jumlahnya hanya Allah yang tahu. Nah, prinsipnya seperti itu. Tapi kalau untuk mengenai jumlahnya, ya ada beberapa riwayatnya ada yang menyatakan 124.000 atau 224.000. Nah,
angka 124.000 ini adalah angka yang sama dengan jumlah sahabat Nabi. Jadi jumlah sahabat Nabi yang hidup ketika Rasul wafat itu ada 124.000 juga ya. Jadi jumlah para sahabat, orang-orang yang pernah bertemu dengan Rasul dan saat itu beriman kepada Rasul ya, bertemu secara langsung dan beriman pada Rasul, itu jumlahnya ada 124.000. Itu ketika Rasul wafat gitu ya. Nah, angka 124.000 ini menurut satu riwayat itu juga sama dengan jumlah wali dalam satu kurun, dalam satu masa. Jumlah aulia ilah itu menurut satu riwayat menyatakan angkanya ada 124.000 orang. Nih. Kemudian mas'alatun idza qila laka wa asma'uhum. Oke. Idza qila laka wa kam kanu minal anbiya'il mursalina. Idza qila nalikana den takokake laka maring sira wa kam lan iku pira kanu ana sapa anbiya minal anbiya saking para nabi al mursalina kang den utus. Nah, dari angka tadi 124.000 atau 224.000 itu sebetulnya yang jadi Rasul berapa? Yang ditugaskan untuk menyampaikan risalah ada berapa? Kalau tadi itu kan yang menerima risalah, menerima informasi, menerima wahyu. Terus yang diperintahkan untuk tabligh itu berapa jumlahnya? Nah, fal jawabu mongko dijawab iku 300 wa salasata asyra dan 13 apa yang mursalan utusane. Nah, jawabnya adalah jumlah Rasul itu adalah 313. Nah, ini pun angka ini tidak bersifat definitif ya, karena bisa jadi jumlahnya lebih dari itu ya, atau boleh jadi juga lebih kurang daripada itu. Nah, dalam satu riwayat disebutkan bahwa jumlahnya 313. Nah, angka 313 itu ada di ahli Badrin fi riwayatin. Nah, angka ini sama seperti jumlah Al-Badr. Al-Badr itu siapa? Al-Badr adalah sahabat Nabi yang ikut berperang pada perang Badar. Jumlahnya juga 313 orang. Ini ya. Kemudian ada yang menyebutkan wa arba'ata asyara, ada yang menyatakan 314. Ka'adati jaisi Talut alladziina sabaru ma'ahu had ala qitali jaisi Jalut. Ada yang mengatakan jumlahnya 314. Angka 314 ini sama dengan jumlah tentaranya Talut yang berperang melawan tentaranya Jalut ini pada masa Nabi Daud alaihissalam. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan jumlah Rasul itu ada 315. Jadi ada 313 sama seperti Al-Badr, atau 314 sama seperti tentara Jalut. Ada yang mengatakan 315 ya. Tapi yang pasti hanya Allah tahu. Ya, prinsipnya adalah Innallaha ta'ala ba'atha samaniyata alafi nabiyyin arba'atu alafi min bani Israil wa arba'atu alaf. Nah, prinsipnya kita hanya meyakini Allah menurunkan nabi dan rasul dalam jumlah yang hanya Allah yang tahu ya pastinya. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Innallaha ta'ala ba'atha samaniyata alafin. Jadi Allah mengutuskan 8.000 nabi. Arba'atu alafin 4.000 min bani Israil, 4.000 diantaranya dari golongan Bani Israel. Nah, Bani Israel itu ya keturunannya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim punya anak namanya Nabi Ismail dan Nabi Ishak lah. Nabi Ishak itu juga memiliki nama lain Nabi Israel, sehingga disebut sebagai anak keturunannya disebut sebagai Bani Israel. Nah, keturunan dari Nabi Ishak ini jumlahnya banyak sekali, dan fi riwayatin ada 4.000 diantaranya itu menjadi nabi. Memang nabi di kalangan Bani Israel itu sangat banyak sekali. Kemudian 4.000 diantaranya itu adalah nabi yang berasal dari bangsa-bangsa yang lain ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wal farqu bainar rusuli wan nabi anna rasulah wa man umira bi tablighil ahkami ila mursal ilaihim wan nabi lam yu'mar bi dzalika bal amara bi tablighi annahu nabiyyun yahtarima. Kalau perbedaan antara nabi dan rasul adalah bahwa keduanya sama-sama menerima wahyu. Bedanya adalah kalau nabi tidak punya
tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat yang luas, sementara kalau Rasul diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat yang lebih luas. Prinsipnya seperti itu. Kita lanjut. Mas'alatun idza qila laka wa asma'uhum wa adatuhum syartul imani amla. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kita mengetahui dan meyakini secara definitif jumlah-jumlah tadi itu, jumlah nabi, jumlah rasul yang sekian ribu, sekian puluh ribu, sekian ratus itu apakah termasuk syarat iman atau tidak? Jadi apakah kita beriman kepada para nabi itu juga harus meyakini jumlah-jumlah nabinya, harus mengetahui jumlah nabinya, harus mengetahui jumlah detil secara definitif dan konkret jumlah para rasulnya atau tidak? Nah, fal jawabu laisa indana syartul iman ila qouli ta'ala minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Nah, jawabnya adalah bahwa laisa indana syartul iman, ya, meyakini, mengetahui dan meyakini jumlah-jumlah tadi itu tidak termasuk dari syarat iman. Ya, jadi prinsipnya yang kita meyakini bahwa Allah memiliki rasul yang diutus, Allah juga memiliki para nabi yang mendapatkan wahyu. Ya, kita meyakini mereka-mereka itu. Adapun jumlahnya ya hanya Allah yang tahu yang pasti. Gitu ya. Prinsipnya di situ. Jadi kita mengetahui jumlah ini tidak menjadi bagian dari syarat keimanan. Kalau ada orang nggak tahu jumlah berapa pun nggak kemudian menjadi tidak sempurna imannya, tidak. Kalau ada orang nggak tahu angka 313 tadi misalkan, nggak kemudian imannya menjadi kurang atau tidak, gitu ya. Gitu. Kemudian kenapa? Karena Allah sendiri juga berfirman, minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Minhum sebagian dari para nabi ini, man ada nabi qasasna yang diceritakan, 'alaika yang kami menceritakan kepadamu, wa minhum man lam naqsus 'alaik dan ada juga yang tidak kami ceritakan kepadamu. Gitu ya. Nah, dari 313 tadi itu kemudian ada 25 orang nabi dan rasul. Nabi yang sekaligus rasul yang kita wajib mengetahuinya. Nah, kemudian ini ada jumlahnya 25 orang nabi dan rasul. Ya. Jadi 25 orang itu bukan jumlah nabi dan rasul secara keseluruhan. Ya. 25 orang itu adalah jumlah nabi dan rasul yang satu disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi 25 orang itu adalah disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, 25 tadi itu adalah orang yang dinyatakan status kenabiannya oleh Al-Qur'an. Ya. Kemudian yang ketiga diceritakan kisahnya di dalam Al-Qur'an. Jadi 25 orang tadi itu bukan jumlah nabi dan rasul secara keseluruhan ya. Yang dicantumkan kalau dalam kitab Aqidatul Awam itu kan disebutkan hum adamun idrisun nuhun huduma soleh wa ibrahimu kullum mutaba hutun wa ismailu ishaku kada yaqubu yusufu wa ayyubu kada. Terus Syuaibu Harun wa Musa wa Ilyasa Dzulkifli Daud Sulaiman taba Ilyasa Yunus Zakaria Yahya Isa wa Toha khotimun da'waya. Nah, 25 nabi ini bukan jumlah nabi dan rasul secara keseluruhan, tapi 25 nama-nama tadi itu adalah jumlah 25 orang nabi dan rasul yang pertama disebutkan namanya oleh Al-Qur'an secara definitif, kedua dijelaskan status kenabiannya, tiga ya dinyatakan kisahnya, diceritakan kisahnya dalam Al-Qur'an. Nah, karena memenuhi tiga prinsip ini tadi maka ke nabi dan rasul tadi 25 orang tadi itu wajib diketahui. Wong dia tercantum dalam Al-Qur'an, namanya tercantum dalam Al-Qur'an, status kenabiannya tercantum dalam Al-Qur'an dan kisahnya juga tercantum dalam Al-Qur'an, maka kita wajib mengetahuinya. Kalau sampai nggak ngerti berarti kan kita nggak baca Quran, itu masalahnya kan. Gitu ya. Nah, kemudian ya ya. Kemudian di dalam Al-Qur'an itu ada orang-orang yang ada yang disebutkan namanya dalam Al-Qur'an tapi tidak jelaskan status kenabiannya. Ya, ada yang namanya disebut dalam Al-Qur'an, kemudian kisahnya diceritakan dalam Al-Qur'an tapi status kenabiannya tidak dinyatakan secara detail. Enggak secara definitif dinyatakan. Misalkan siapa? Misalnya siapa itu? Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim itu orang yang luar biasa sekali bijaksananya.
dia disebutkan namanya dalam Al-Quran, kisahnya diceritakan panjang lebar, bahkan nama Luqman itu menjadi nama surat, tetapi status kenabiannya tidak dinyatakan secara definitif dalam Al-Quran, maka Luqman Al-Hakim tidak masuk ke dalam angka 25 nabi dan rasul tadi itu ya. Demikian juga dengan siapa lagi, ada nabi Dzulqarnain ya. Dzulqarnain itu namanya disebutkan dalam Al-Quran, kisahnya diceritakan dalam Al-Quran gitu ya, tapi ya status kenabiannya tidak dinyatakan dalam Al-Quran, maka Dzulqarnain itu tidak termasuk dalam nabi dan rasul di 25 angka tadi itu gitu ya. Kemudian ada lagi yang disebutkan kisahnya ya, kemudian dinyatakan status kenabiannya ya, tetapi tidak dinyatakan namanya, nggak disebutkan namanya siapa ya, kemudian tapi Nabi Muhammad mengetahui siapa dia gitu kan. Misalnya siapa, misalkan Nabi siapa, Khidir alaihissalam. Nabi Khidir itu tidak diceritakan kisahnya dalam Al-Quran, bagaimana pertemuan dia dengan Nabi Musa alaihissalam, bagaimana Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir, Nabi Khidir diceritakan pertemuannya seperti apa, ketemu di mana, kemudian perdebatannya seperti apa, diceritakan panjang lebar dalam Al-Quran. Tapi status nabiannya dinyatakan, tetapi namanya tidak dicantumkan dalam Al-Quran Nabi Khidir itu, maka Nabi Khidir tidak masuk dalam angka 25 nabi dan rasul gitu. Tapi itu fix ya. Tapi kemudian ada yang menyatakan Nabi Khidir itu masuk dalam angka 313 rasul tadi itu gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan Nabi Khidir itu tidak masuk dalam 313 rasul tadi, masuknya ke yang lainnya itu ya. Masuknya ke 124.000 tadi ya. Itu dalam satu riwayat seperti itu ya. Kemudian ya nih ada satu keterangan menarik di sini. Kila, tapi ada yang menyatakan Nabi Khidir itu adalah seorang wali ya. Gitu. Wa huwa bakin al-an u'tiya ilmu syariah wal haqiqah wa yastami'u ma Ilyas kulla sanatin bi Makkah asyrabani mimma Zamzam. Jadi sampai saat ini ada dua orang nabi yang masih hidup di dunia ini. Yang pertama Nabi Khidir alaihissalam ya, kemudian yang kedua adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Keduanya hidup dan sering menjumpai wali-wali atau orang-orang soleh belakangan ini. Pertama Nabi Khidir alaihissalam. Jadi Nabi Khidir itu sering menjumpai para wali-wali kekasih Allah, orang soleh itu kan. Nah, Nabi Khidir ini dengan Nabi Ilyas setiap tahun bertemu di Mekah gitu ya. Ada yang menyatakan di Arafah, ikut wukuf setiap tahun gitu ya. Kemudian keduanya bertemu dan keduanya minum air Zam-Zam sekali dalam 1 tahun gitu ya. Dan Nabi Ilyas ya, kalau Nabi Khidir alaihissalam itu menjaga lautan, Nabi Ilyas menjaga menjaga daratan ini. Nah, kemudian lalu bagaimana mekanisme atau prinsip dalam konteks beriman kepada para nabi tadi itu? Prinsipnya adalah wa ma'na wujubil iman biha ulai bitafsili. Oke. Bagaimana cara kita beriman kepada nabi dan rasul? Prinsipnya adalah kita meyakini bahwa Allah memiliki hamba-hamba pilihan yang diberikan wahyu. Sebagian di antaranya itu mendapatkan tugas untuk menyampaikan risalah kepada umatnya, sebagian tidak gitu ya, dengan sifat-sifat tertentu, sifat-sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah dan segala macamnya itu ya. Kemudian sifat mustahilnya gitu ya, dan juga sifat jaiznya. Nah, lalu bagaimana dengan itu secara umum ya, kita mengimani para rasul secara umum seperti itu. Kemudian bagaimana mengimani rasul secara terperinci? Nah, kalau mengimani secara terperinci berarti kita meyakini bahwa nabi jumlahnya ada banyak, yang jumlahnya hanya Allah yang tahu. Kemudian meyakini juga di antara nabi itu ada rasul yang jumlahnya hanya Allah yang tahu pastinya. Kemudian beberapa dari jumlah ini kemudian ada lagi yang di mana Allah menyebutkan namanya dalam Al-Quran, menyatakan status kenabian dalam Al-Quran, dan menyebutkan kisahnya dalam Al-Quran, dan itu adalah jumlah 25. Nah, untuk angka 25 ini kita wajib meyakininya secara definitif, secara detail, tafsili gitu ya.
Kenapa? Karena kalau kita tidak mengetahui, minimal nggak tahu ya, kalau kita sampai nggak ngerti, kemudian ada orang yang mencoba menyatakan bahwa mengingkari salah satu di antaranya itu sebagai bukan nabi, nah maka kita nggak bisa membantahnya. Nah, dalam kondisi seperti ini keimanan kita menjadi tidak sempurna. Begitu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan bisa menulis di kolom komentar ya. Ada tidak, saya cek dulu. Begitu kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu bil yaumil akhir, wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakirna ma nasina wa ikram. Allahumma ighfir lana ma antana wa ma ta'ammadna ma asrarna wa anta antal min darajin la ilaha anta subhanaka inna kunna minadh-dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, saya akhiri kurang lebihnya maaf. Allahumma shalli